Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Keladi Azura dengan NIM 24046028. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas media dan multimedia pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridho Bayu Yefterson MPD dan Ibu Rahmiati MPD. Yang dimana nantinya video ini saya akan menjelaskan materi tentang masa penjajahan bangsa barat di Indonesia. Baiklah, yang dimana nantinya pada video ini saya akan membahas poin-poin materi. Poin pertama yaitu latar belakang dan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Poin kedua, bentuk dan proses penjajahan di Indonesia. Poin ketiga, dampak penjajahan. Poin keempat, reaksi dan perlawanan rakyat. Poin kelima, akhir masa kolonialisme di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang latar belakang dan kedatangan bangsa barat. Bangsa barat datang ke Indonesia karena 3 tujuan utama yang dikenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Yang dimana gold berarti mencari kekayaan melalui rempah-rempah yang sangat mahal di Eropa. Selanjutnya ada glory yang berarti keinginan untuk menunjukkan kekayaan bangsa dengan memperluas wilayah kekuasaan. Selanjutnya ada gospel yang berarti menyebarkan agama Kristen ke wilayah baru. Tokoh-tokoh pelaut seperti Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque menjadi pelopor penjajahan ke Asia. Setelah Portugis dan Spanyol, Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang proses dan bentuk penjajahan di Indonesia. Penjajahan di Indonesia terjadi dalam 2 masa, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa VOC terjadi pada tahun 1602 sampai 1799, yang dimana Belanda melakukan monopoli perdagangan, pelayaran wangi, dan pemusnahan tanaman rempah, yang membuat rakyat menjadi menderita. Setelah VOC bubar, kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Yang dimana pada masa ini terjadi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu pada masa Dendels, yang dimana rakyat dipaksa untuk membuat jalan raya pos dari Anyar ke Panarukan. Selanjutnya yaitu pada masa Refresh, yang dimana diterapkan sistem sewa tanah. Kemudian Belanda melakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang menyebabkan penderitaan rakyat. Setelah itu ada masa politik pintu terbuka, yang dimana pada saat itu terbukanya peluang bagi penguasa asing namun rakyat tetap tertindas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang dampak penjajahan. Penjajahan membawa dampak besar bagi kehidupan rakyat Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, yang dimana rakyat kehilangan tanah dan harus bekerja paksa untuk kepentingan Belanda. Selanjutnya yaitu ada bidang sosial dan budaya. Terjadi perbedaan kelas antar bangsa Eropa, Timur Asia, dan pribumi, yang dimana pendidikan hanya dinikmati oleh golongan tertentu dan hukum adat banyak diubah sesuai keinginan penjajah. Selanjutnya yaitu ada bidang politik, yang dimana kerajaan-kerajaan kehilangan kekuasaan karena pemerintahan dipusatkan di tangan Belanda, sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan berpolitik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang reaksi dan perlawanan rakyat Indonesia. Akibat penderitaan, rakyat melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajah. Awalnya perlawanan hanya bersifat lokal, seperti perang Diponegoro, perang Aceh, dan perang Batak. Walaupun banyak yang kalah, semangat perjuangan tetap hidup. Memasuki abad ke-20, muncul organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indir Partij yang berjuang lewat pendidikan dan politik. Tokoh perempuan seperti Rohana Kudus dan Rasima Ismail juga berperan dalam perjuangan melalui bidang politik dan pers. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang akhir masa kolonialisme di Indonesia. Akhir masa penjajahan ditandai dengan lahirnya politik etis dan masuknya Jepang. Politik etis muncul sebagai balas budi Belanda kepada rakyat Indonesia melalui 3 program utama, yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Meskipun tujuan utamanya untuk mempertahankan kekuasaan, kebijakan ini justru melahirkan tokoh-tokoh terpelajar seperti Sutomo, Muhammad Hatta, dan Soekarno yang menjadi pemimpin perjuangan nasional. Pada tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda dan mendirikan organisasi seperti PETA yang melatih rakyat dalam bidang militer. Hal ini mempersiapkan bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.